Nama saya Nabila Ayu Pramudyanti dari Prodi Ilmu Falak, kelas IF3B, semester 3. Saya di sini akan membahas tentang masalah-masalah perkawinan yang terkait dengan larangan-larangan dalam perkawinan, pembatalan perkawinan, pencegahan perkawinan. Itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Nah, istilah perkawinan itu merupakan suatu istilah yang tidak asing di telinga kita, karena istilah tersebut sudah ada sejak dahulu dan merupakan ketetapan Allah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan dengan pria dan wanita untuk menjaga martabat dan kehormatan kaum manusia. Karena sudah ditetapkan, maka aturan perkawinan itu sudah melekat di beberapa negara yaitu Indonesia. Contohnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diikuti oleh kompilasi hukum Islam yang diterapkan berdasarkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Nah, sebelum menjalankan perkawinan, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa larangan-larangan dalam perkawinan, apa saja pencegahannya, dan apa saja pembatalan dalam perkawinan di UUD 1944 nomor 1 dan KHI. Pembahasan yang pertama yaitu yang dimaksud dengan larangan perkawinan. Larangan perkawinan merupakan hal-hal yang menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan tidak dapat melangsungkan pernikahan. Secara syarat, larangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Halangan abadi yang disepakati itu diantaranya itu sebab pengertalian nasab, hubungan sesusuan, hubungan pembesanan atau kerabat semenda. Kemudian yang diperselisihkan itu sebab zina dan sebab sumpah li'an. Sedangkan halangan sementara itu berlaku sampai ada hal yang mengubahnya. Sementara itu ada 9 halangan, yaitu halangan bilangan, halangan mengumpulkan, halangan kehambaan, halangan kafir, halangan ihram, halangan sakit, halangan iddah atau halangan perceraian 3 kali bagi suami yang menceraikan, dan halangan peristrian. Pembahasan yang ketiga itu tentang pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan adalah usaha yang menyebabkan tidak berlangsungnya perkawinan yang berlaku sebelum terjadinya perkawinan. Apabila sebab-sebab, rukun, dan syarat perkawinan tersebut ada yang belum terpenuhi, maka hal perkawinan tersebut dapat dicegah dengan catatan dapat mencegahnya keluarganya atau mempelai sendiri dan walinya, bukan orang lain. Undang-Undang Perkawinan mengatur pencegahan perkawinan itu dalam pasal 13 sampai dengan 21 yang esensial tidak menyalahi aturan fikih, di antaranya yaitu contohnya yaitu pasal 13, perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Syaratnya yaitu tidak adanya syarat formil dan material, yaitu seperti syarat materialnya itu ada persetujuan kedua mempelai. Adapun pada pasal 60 sampai 64 menjelaskan tentang tujuan pencegahan nikah, di antaranya yaitu pasal 60 yang pertama, pencegahan perkawinan bertujuan menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan undang-undang. Kemudian bunyi yang kedua yaitu pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 61 yang berbunyi tidak sekufu tidak dapat dijelaskan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf ad-din. Kemudian pasal yang ke-62 yang pertama yang berbunyi yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. Bunyi yang kedua yaitu ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak walinya untuk mencegah perkawinan
yang dilakukan oleh wali nikah yang lain. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu pembatalan. Pembatalan perkawinan itu ialah usaha untuk tidak melanjutkan hubungan perkawinan sebelum perkawinan itu terjadi secara sah. Itu juga disebut dengan fasakh. Arti fasakh itu ialah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal-hal yang lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Di samping itu, fasakh juga bisa terjadi oleh sebab-sebab, yaitu yang pertama, perkawinan dilakukan oleh wali yang laki-lakinya bukan jodohnya, contohnya budak yang merdeka, orang pesina dengan orang terpelihara. Kemudian poin yang B yaitu suami tidak mau memulangkan istrinya dan tidak pula memberikan belanja sedangkan istrinya itu tidak rela. Kemudian poin yang C, suaminya miskin setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya sehingga ia tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaiannya sederhana, tempat, ataupun mas kawinnya belum dibayarkan secara campur. Sebab-sebab batalnya perkawinan dan permohonan pembatalan perkawinan di Indonesia atau yang disebut dengan kompilasi hukum Islam secara rinci itu menjelaskan sebagai berikut, yaitu di dalam pasal 70 perkawinan batal itu apabila yang pertama, suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah atau talak raj'i. Poin yang kedua yaitu seseorang menikahi istrinya yang telah dilisannya. Kemudian yang ketiga, seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi 3 kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi atau ba'da dukul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya. Kemudian poin yang kelima yaitu perkawinan dilakukan antara 2 orang yang mempunyai hubungan darah. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila penjelasan saya tadi